saya ucapkan selamat tahun baru. Saudara, sepanjang tahun ini gereja kita, komunitas kita mengusung tentang Heart of Mission, tentang misi, ya, tentang hati misi, tentang misi. Baik, kita akan mulai langsung bahwa ada 5 tugas gereja secara universal, artinya gereja mulai dari jemaat mula-mula sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja itu sejatinya punya 5 tugas utama. Yang pertama adalah koinonia, persekutuan orang percaya untuk membangun dan mempererat hubungan antar jemaat supaya dapat menghidupi gaya hidup saling. Seperti yang kita baca di Alkitab. Nah, jadi hidup dalam persekutuan, tertanam dalam komunitas itu adalah bagian dari tugas gereja. Sebab disitulah kita bisa menghidupi apa yang namanya gaya hidup saling. Saling mendoakan, saling menolong, saling membangun, saling menasehati, saling menegur. Semua saling itu kita hidupi di sana. Dan saya harus katakan, kita cukup running well untuk urusan ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang belum tertanam di komunitas kecil khususnya, untuk terhisap. Supaya kita bisa menghidupi apa yang namanya gaya hidup koinonia ini. Tapi secara overall, Lifehouse Community cukup baik dalam hal ini, ya, dan bertumbuh terus. Yang kedua, diakonia. Ini juga tugas gereja, melayani sesama, khususnya yang sakit, yang berkekurangan dan membutuhkan. Ya, teman-teman komsel saudara, kalau saudara yang ada di komsel itu sebenarnya juga tim diakonia secara natural, secara alami. Ya, saudara ada kesulitan, yang pasti paling tahu pertama tuh teman-teman komunitasmu, teman-teman koinoniamu yang akan tahu terlebih dahulu. Tapi di samping itu kita juga ada tim diakonia, ya. Dan kita juga cukup menghandle cukup baik untuk urusan ini. Next. Yang ketiga, marturia, menjadi saksi Kristus lewat perkataan dan perbuatan, termasuk di dalamnya misi penjangkauan. Yang keempat, kerikma, memberitakan Injil Kerajaan kepada dunia. Nah, ini misi penjangkauan semua ada di nomor 3 dan 4. Misi ada dalam tugas gereja marturia dan kerikma. Yang kelima, liturgia, penyelenggaraan ibadah dan sakramen sebagai tanda persekutuan orang percaya secara komunal. Apa yang kita kerjakan ini adalah tugas gereja liturgia. Tugas gereja liturgia ini juga penting. Sejak zaman jemaat mula-mula, mereka berkumpul bersama, beribadah bersama. Liturgia bukan hal yang boleh kita anggap remeh. Ada orang yang menganggap remeh ibadah kumpul bersama seperti ini sehingga ya boleh datang boleh enggak. No, saya tidak bilang kita menjadi agamawi kalau tidak datang dosa, tapi saudara harus tahu bahwa liturgia itu juga hal yang sangat penting, itu hal yang menjadi tugas gereja sejak zaman gereja mula-mula. Nah, tapi kita menyadari, kita semua harus menyadari bahwa kayaknya ya 1, 2, 5 kita cukup oke, tapi 3 sama 4 bukannya nggak ada sama sekali, tapi kita agak lacking dalam hal ini. Kita agak di belakang ini. Dan ini yang Tuhan taruh di hati kita sejak akhir tahun kemarin. Saya bergumul, Tuhan tahun ini arahnya apa? Nah, 3 dan 4 ini yang akan menjadi tema besar kita selama tahun 2026, supaya Lifehouse Family juga menjadi jemaat yang misioner, supaya Lifehouse Family juga tahu untuk bahwa kita tuh punya tugas loh dalam marturia dan kerikma ini. Oke, kita akan masuk. Saya akan memberikan sebuah gambar besar. Nanti minggu-minggu ke depan akan terus dilihat dari berbagai sisi, dari sisi keluarga dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang izinkan saya untuk memberikan gambar besarnya dulu. Nah, sekarang saya akan masuk mulai dari sini. Apa itu dasar dari misi? Banyak gereja punya yang namanya kegiatan misi, oke? Tapi saya mau tanya dulu, apa dasar dari misi? Ini harus kita pahami. Ini sebagai fundamental berpikir, ini sebagai landasan berpikir yang harus kita punya. Ada banyak orang berpikir misi itu adalah pelengkap agenda gereja. Misi adalah ya namanya gereja harus adalah misi. No,
Misi dasarnya bukan dari situ. Misi dasarnya dari sini. Matius 6 ayat yang ke-10. Pembukaan doa Yesus tuh gini. Kita baca sama-sama apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Spirit misi gereja itu bukan ada pada program gereja tahunan, bukan itu. Tapi dasar dari misi adalah spirit untuk membawa berita sukacita, menegakkan kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Sebab ini memang agenda dari semula. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit buat saudara bahwa ini adalah kerangka berpikirnya dulu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Alkitab diawali kan dengan ini. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ingat, konsep Alkitab, Allah selalu menyandingkan langit dan bumi. Alkitab itu sebenarnya buku tentang bumi. Kata bumi jauh lebih banyak ditulis daripada kata langit atau surga. Langit dengan surga itu sama. Samayim dalam bahasa Ibraninya. Saudara tidak menemukan dalam Alkitab sandingan surga dan neraka. Sorry, agama bikin itu. Saya harus tegaskan. Jadi kalau otak kita udah terlanjur otak agama, itu memang harus dibunuh dulu otak agama itu. Tapi enggak, Alkitab selalu menyodorkan gini, langit dan bumi. Saya masuk dalam pertanyaan yang selanjutnya. Menurut saudara, manusia untuk bumi atau bumi untuk manusia? Menurut saudara, bumi untuk manusia atau manusia untuk bumi? Bumi untuk manusia. Antroposentris sekali, saudara. Nah, yang benar adalah manusia untuk bumi. Sebab jelas, Tuhan ciptakan dulu. Pada mulanya Tuhan ciptakan langit dan bumi. Nah, dasar berpikirnya itu gini. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Tuhan yang adalah metafisik. Tuhan mau memanifestasikan kerajaannya secara fisik. Dan bumi adalah tempat yang Tuhan pilih untuk memanifestasikan kerajaan Allah secara fisik. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan pilih manifestasi kerajaan Allah secara fisik itu harus ada di bumi ini. Nah, untuk agenda Tuhan yang satu ini, dengar baik ini. Tuhan gak punya alat lain. Tuhan pilih manusia untuk menjadi pelaksana kehendaknya, untuk bisa mengeksekusi itu tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Manusia yang dipilih jadi alatnya. Bukan bumi untuk manusia, no. Manusia untuk bumi. Manusia yang dipilih Tuhan untuk memanifestasikan jadi pelaksana kehendaknya, supaya kerajaannya, supaya Tuhan yang metafisik dapat bermanifestasi secara fisik di bumi ini, dan manusia yang dipilih jadi alatnya. Tuhan gak punya alat yang lain. Karena manusia yang dipilih oleh Tuhan, maka manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan gak punya alat lain. Tuhan mau pakai saudara untuk memanifestasikan kerajaannya di bumi ini. Ini dasar dari misi. Bahkan bukan hanya Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Bahkan saya harus kasih tahu gini. Percaya gak? Tuhan sharing kemuliaannya dengan manusia. Saya harus hati-hati gunakan kata ini. Ini bukan mencuri kemuliaan enggak. Tuhan yang memang mau berbagi kemuliaannya dengan manusia. Saudara kayak curiga banget dengan saya tampangnya. Coba kita lihat dulu. Amsal 8 ayat 5 sampai 7. Amsal 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau apa? Mengindahkannya. Nah, kata mengindahkan ini kalau dalam terjemahan King James Version itu kan kata pakat. Pakat itu
kalau saudara lihat di King James, itu apakah manusia sehingga engkau mengunjunginya, mendatanginya, visited. Itu kata yang digunakan. Kata pakat ini juga berarti appoint. Siapakah manusia? Sampai manusia yang dipilih Tuhan, gitu, yang di-appoint sama Tuhan. Untuk apa? Jelas. Untuk memanifestasikan kerajaannya di bumi ini. Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya. Dan telah apa? Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jelas sekali. Tuhan sharing kemuliaannya dengan manusia. It's very clear. Tuhan pilih manusia. Sebab Tuhan gak punya alat lain selain manusia yang dipilih untuk jadi pelaksana kehendaknya di bumi ini, untuk memanifestasikan kerajaannya. Maka Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan men-sharingkan, memberikan juga kemuliaannya. Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mendatangi manusia. Dan Tuhan mulai membuat apa yang namanya covenant, perjanjian. Saudara tahu bedanya janji dengan perjanjian? Tahu bedanya? Orang suka dengan janji, tapi gak suka dengan perjanjian. Ya gak? Ya. Gereja suka sekali bahas janji Tuhan, tapi gak suka mengajarkan tentang covenant. Karena kalau perjanjian, itu dua pihak. Perjanjian ada klausul yang perlu ditaati. Kalau janji kita cuma sebagai recipients doang, cuma sebagai penerima saja. Bahkan manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengunjungi manusia. Sebab memang manusia alatnya. Tuhan membuat perjanjian, Tuhan mendatangi Adam, Tuhan mendatangi Nuh, Tuhan mendatangi Abraham, Tuhan bikin covenant demi covenant dengan manusia. Supaya manusia bisa kembali menjadi alatnya Tuhan. Sejak semula Tuhan memang pilih manusia jadi rekan sekerjanya. Tuhan pilih manusia, Tuhan melibatkan manusia dalam proses penyelamatan ini. Sekaligus manusia menjadi objek yang perlu diselamatkan. Tuhan tidak mendatangi manusia untuk menyelamatkan anjing, babi, king kong, enggak. Manusia yang menjadi alat sekaligus menjadi objek. So you know. Objek dari misi adalah manusia. Sebab Tuhan memang berurusan dengan manusia. Sejak semula Tuhan pilih manusia dan Tuhan berurusannya dengan manusia. Hatinya Tuhan ada pada manusia. Karena manusialah satu-satunya yang diangkat jadi rekan sekerjanya. Hewan gak diangkat jadi rekan sekerja Tuhan. Sesayang-sayangnya saudara sama binatang peliharaan saudara. Ya. Ada orang yang lebih sayang binatang peliharaannya daripada ART-nya loh. Tapi saya harus beritahu bahwa yang Tuhan mahkotai dengan kemuliaan dan hormat itu bukan hewan, tapi manusia. Treat well orang-orang yang bekerja dengan saudara. Perlakukan dia seperti Tuhan memperlakukan mereka. Dan saya percaya di sini muka-muka saudara baik-baik ya. Jadi tidak ada yang memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan saudara lebih buruk daripada saudara memperlakukan hewan peliharaan saudara. Oke. Matius 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pertanyaannya, siapakah yang akan menuai? Siapa yang akan menuai? Siapa? Menurut saudara siapa yang akan menuai? Siapa? Jangan tunjuk sebelahmu, kita yang akan menuai. Kita yang akan menuai. Siapa yang akan dituai? Manusia juga, jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa yang terhilang itu ada dua saudara ya. Satu, yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Dua, orang yang pernah kenal Tuhan, tapi jadi jauh sama Tuhan. Itu juga jiwa yang terhilang.
Itu yang akan kita tuai. Itu yang saudara perlu tuai. Itu yang saudara perlu menangkan. Jadi ada dua ya, yang belum mengenal Tuhan sama sekali dan yang udah kenal Tuhan tapi jadi jauh dari Tuhan. Nah, ini kita baca sama-sama. Inti berita misi. Coba yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus adalah Raja yang berdaulat penuh sekaligus mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Dengan cara Allah menjadi manusia, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, naik ke sorga serta mempersiapkan langit baru dan bumi baru untuk datang kembali menjemput dan memerintah bersama-sama umat pilihannya yang telah menerimanya dan hidup dalam ketaatan. Jadi inti berita misi adalah Yesus Tuhan adalah Raja yang berdaulat. Sekaligus dia mengasihi, menyelamatkan umatnya. Dia menebus umatnya. Dan dia sedang menyediakan langit baru dan bumi yang baru. Untuk membawa umatnya yang menerimanya dan hidup dalam ketaatan untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, langsung kita mulai kepada hal yang praktikal. Misi dimulai dari mana? Pertanyaannya itu, misi dimulai dari mana? Matius 9 ayat 36. Tadi kita baca ayat 37-38, tapi rupanya ayat 37-38 ada pendahuluannya. Dan saya percaya misi harus dimulai dari sini. Sama-sama bilang sama saya, belas kasihan. Belas kasihan, oke. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, nah ini, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Untuk menjalankan tugas gereja, marturia dan kerigma, kita perlu memiliki apa yang namanya belas kasihan. Tapi saya mesti kasih tahu gini, belas kasihan tidak dimiliki oleh orang yang hidupnya egois. Belas kasihan tidak akan dimiliki untuk orang yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Bukankah musuh manusia di akhir zaman menurut kitab Yudas adalah spirit Kain? Apa itu spirit Kain? Spirit Kain adalah spirit yang egois. Spirit Kain selalu punya bahasa gini. Am I my brother's keepers? Apakah aku penjaga adikku? Dengan bahasa gampangnya zaman sekarang. Spirit Kain itu selalu bicara gini. EGP, emangnya gue pikirin. Itu spirit Kain. Kita tidak akan bisa punya hati misi, kita tidak akan punya hati misi kalau kita tidak punya apa yang namanya ini belas kasihan. Tanpa belas kasihan, semua misi yang kita coba jalankan pun itu akan terasa kering. Itu akan terasa kering, itu hanya akan terasa hambar. Itu hanya terasa sebagai agenda yang harus dijalankan. Tapi belas kasihan ini bahan bakar utama, bensin utama untuk kita bermisi. Ketika Yesus melihat ada tuaian, diawali dengan kata ini dulu, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Makanya selalu saya bilang begini, jangan sampai kita selalu berhasil nyenengin diri kita sendiri. Kita selalu berhasil menjalankan hobi kita sendiri. Kita selalu berhasil untuk membuat hidup kita terasa indah. Tapi kita selalu gagal untuk menolong orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kalau itu sudah terjadi, kalau kita mau jujur sama Tuhan, Tuhan, kalau aku mau jujur, aku selalu berhasil buat nyenengin diriku, untuk membuat hidupku berbunga-bunga. Tapi aku gagal buat nolong orang lain. Saya khawatir hati kita lama-lama jadi dingin, membeku dan membatu. Orang yang melekat dengan Tuhan, hatinya pasti penuh dengan belas kasihan. Sudah pasti. Orang yang intim dengan Tuhan, kalau hatinya Tuhan, kan gini, orang intim dengan siapa, hatinya tuh pasti transfer. Hatinya pasti transfer. Makanya ada orang yang bilang gini, sebaik-baiknya orang, kalau pasangan hidupnya jahat, lama-lama dia jadi jahat. Ya enggak? Makanya yang belum menikah jangan sampai salah menikah. Ya. Karena sebaik-baiknya orang memang betul, kalau pasangan hidupnya jahat, dia lama-lama pasti jadi jahat. Itu transfer tiap hari dimasukin dalam sistem berpikirnya, pasti lama-lama akan keikut.
Nah, orang kalau melekat sama Tuhan, kalau hatinya Tuhan transfer, pasti ciri-cirinya adalah dia punya yang namanya ini compassion. Dia punya apa yang namanya ini belas kasihan. Misi diawali dari yang pertama apa? Belas kasihan. Yang kedua, misi dimulai dari mana setelah belas kasihan? Apa? Be the church and invite people to the church. Menjadi gereja dan ajak orang ke gereja. Sempat 20 tahun yang lalu kira-kira mungkin timbul pengajaran bahwa be the church. Bukan ajak orang ke gereja. Saya harus katakan semuanya harus berjalan seimbang. Saya jelaskan. Menjadi gereja berarti menjadi surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 kita lihat. Kamu adalah apa? Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang gak baca Alkitab, tapi orang bisa baca hidup kita. Itu menjadi gereja. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa? Surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus bilang ini, kamu surat Kristus. Orang gak kenal Kristus memang. Gimana cara orang lihat Tuhan? Tuhan tidak terlihat. Tapi lewat hidup kita harusnya Tuhan nampak. Nah, itu menjadi gereja. Itu menjadi gereja. Orang-orang yang bekerja dengan kita, teman-teman sepergaulan kita, mungkin banyak yang gak kenal Tuhan. Boro-boro suruh baca Alkitab. Ya. Tertarik juga enggak. Tapi kalau hidup kita jadi surat Kristus, hidup kita jadi surat pujian, maka orang bisa membaca Alkitab lewat hidup kita. Itu yang dinamakan dengan ini, menjadi gereja, be the church. Menjadi gereja, orang tertarik dengan gaya hidup kita. Doa saya, kalau ada jemaat-jemaat baru, orang-orang baru, teman-teman saudara yang atau orang dari manapun datang ke tempat ini, itu bukan karena AC-nya yang dingin, kursinya yang enak, khotbah yang bagus, present worship yang bagus, bukan itu. Tapi saya harap mereka datang karena melihat hidup saudara jadi surat yang terbuka. Mereka datang karena ngeliat surat Kristus dalam hidup kita. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Ya, itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula tidak ada pengkhotbah favorit. Maka kita nggak perlu mengadakan dipasang iklan gede-gede minggu besok siapa yang khotbah. Kalau orang cuma datang karena cari khotbah, cari musik, cari kenyamanan gedung, yang nggak usah datang lah. Ya. Tapi kita mau berkumpul di sini. Dan harusnya orang datang karena tertarik dengan hidup Lifehouse member. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Apalagi jemaat mula-mula. Gak ada iming-iming apapun. Gak ada jemaat mula-mula yang berpikir kalau aku ikut Tuhan, aku diloloskan dari masalah. Yang mereka tahu kalau aku ikut Tuhan, masalahku tambah banyak. Karena saat itu kekristenan dikejar-kejar. Kekristenan mau dibunuh. Kekristenan mengalami aniaya. Orang kalau ikut Tuhan dia tahu hidup gue jadi makin susah aja. Itu mindset mereka. Tapi kenapa mereka tetap mau ikut Tuhan? Sebab jemaat mula-mula berhasil menjadi surat pujian. Berhasil menjadi surat Kristus. Yang dibaca semua orang. Jadi sekalipun taruhannya nyawa, mereka tetap datang. Mereka tetap mau menggabungkan diri kepada kelompok ini. Iming-iming kesuksesan, berkat jasmani sama sekali tidak ada dalam jemaat mula-mula. Yang mereka tahu jadi Kristen justru menderita aniaya. Tetapi hidup jemaat mula-mula berhasil menjadi gereja, be the church. Nah, tapi gini, menjadi gereja tanpa mengajak orang ke persekutuan, ke koinonia, itu membuat orang jadi meremehkan apa yang namanya koinonia. Padahal kita tahu, Tuhan tidak pernah menciptakan Superman dalam kerajaan Allah.
Tuhan tidak menciptakan Rambo. Percayalah, Rambo itu cuma film. Nggak ada satu orang bisa menjungkir balikan seluruh negara. Nggak ada itu. Itu kan cuma film. Nggak ada itu Superman di dunia nyata. So, koinonia itu penting. Hari-hari ini banyak orang yang meremehkan koinonia, menjadi gereja tanpa mengajar dan mengajak orang untuk terlibat dalam persekutuan, dalam koinonia, itu hanya akan menghasilkan produk-produk orang Kristen yang individualistis, yang one man show, yang apa-apa maunya sendiri. Dan itu bukan nilai kerajaan Allah sama sekali. Orang yang sendirian itu gampang jatuh. Orang yang sendirian itu licin, tempatnya licin, gampang tergelincir. Kalau jatuh udah gak ada yang megangin, jatuh gak ada yang nolongin lagi. Tapi sebaliknya, mengajak orang ke gereja tanpa menjadi gereja, itu hanya jadi bahan cemoohan. Ngajak orang ke gereja tanpa diri kita menjadi gereja terlebih dahulu, itu hanya menjadi bahan olok-olok, jadi batu sandungan. Kita ajak orang ke persekutuan, tapi orang gitu lihat hidup kita, gila, gue disuruh ke tempat dia, hidupnya jadi model dia, amit-amit, ketemu dia aja gue udah stres. Kalau gue datang ke persekutuannya, gue ketemu orang model dia semua, makin stres hidup gue, kan gitu. So, dua ini harus berjalan, menjadi gereja dan mengajak orang ke gereja untuk bersatu dengan koinonia, harus seimbang. Ya. Mengajak ke gereja berarti mengundang orang tersebut untuk masuk ke dalam komunal, untuk belajar taat bersama dan berbagi kehidupan dengan mereka. Nah, terakhir, dua langkah praktis yang harus kita kerjakan. Yang pertama, tadi poin pertama, misi dimulai dari mana? Belas kasihan. So, langkah praktis yang pertama, kembangkan hati yang penuh belas kasihan itu. Dengan cara apa? Saudara bisa ikut kegiatan misi secara langsung. Nanti kita akan ada kegiatan misi. Usahakan. Saya tahu saudara mungkin bisa mendukung dalam dana. Tapi kalau kita turun langsung ke lapangan, ikut dalam kegiatan sosial, ikut langsung berinteraksi dengan kaum marginal, orang-orang terpinggirkan, itu akan sangat bisa melatih belas kasihan. Saya tahu perjalanan misi itu pasti nggak enak. Namanya melayani dan berkorban. Ya. Maka mengembangkan belas kasihan ini, dengar baik ini perlu diupayakan dan dipaksakan. Kalau mau daging, kita maunya enak, ngopi-ngopi cantik, ngafe-ngafe cantik, foto-foto. Tapi kalau yang namanya melayani, misi, ya ini harus diupayakan dan dipaksakan. Pasti nggak enak. Kalau mau cari kopi-kopi cantik pasti nggak ada. Ya. Mau cari hotel bintang 5 pasti nggak ada. Tapi ini perlu kita paksakan, perlu kita upayakan. Pak, Bu, saya harus ingatkan ini. Jangan sampai kita hanya kasih anak-anak kita ngelihat Disneyland, ngelihat Universal Studio, ngelihat Hollywood, ngelihat indahnya Eropa, Asia semua. Tapi kita tidak pernah expose mereka kepada sisi lain dari kehidupan. Saya khawatir hal itu terjadi. Kalau itu yang kita kerjakan, kita siap-siap menciptakan produk generasi yang tidak punya apa yang namanya belas kasihan. Trust me. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk kita mengupayakan dan memaksakan untuk itu terjadi dalam hidup kita dan anak-anak kita. Ajak mereka interaksi langsung. Hidup melayani, hidup dalam kasih, itu memang susah. Susah, mau disusahin, tapi gak mau nyusahin. Nah. Kan ada orang maunya nyusahin orang doang, tapi gak mau disusahin. Itu keterlaluan. Kalau nilai dunia lebih mending sedikit. Lu jangan susahin gua juga gak nyusahin lu. Itu prinsip dunia. Jangan saudara embrace juga itu. Tapi kalau saudara mau jadi umat Tuhan, saudara siap susah, mau disusahin, tapi saudara gak mau nyusahin orang. Amin. Kita mesti level up.
Jadi level pertama yang kebangetan apa? Nyusahin orang terus itu. Ini nih level kebangetan ini. Yang agak mending dikit, jangan seneng dulu. Ini masih tataran dunia. Nggak nyusahin orang sih, tapi nggak mau disusahin juga. Tapi kalau kita, duta-duta kerajaan, mau susah, mau disusahin, nggak mau nyusahin orang. Yes. Kembangkan, belas kasihan itu perlu diupayakan, perlu dipaksakan, ya, terjun langsung dalam atau interaksi langsung dengan kaum terpinggirkan, dengan masyarakat marginal. Yang kedua, yuk, we start with it. Tadi saya katakan menjadi gereja dan ajak orang ke persekutuan. Kita perlu yang namanya ini. Kita mulai memasukkan mereka dalam pokok-pokok doa kita. Berapa banyak mungkin kita berdoa, kita hanya sibuk dengan semua kebutuhan kita. Pernahkah kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang di sekeliling kita? Baik orang yang mulai jauh dari Tuhan dan orang yang belum kenal Tuhan sama sekali. I know kita bukan savior, kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, kita nggak bisa tolong semua orang. Tapi pertanyaannya, kita punya beban nggak minimal untuk orang-orang yang di sekitar kita? Jangan-jangan beban pun kita nggak punya loh. Ini repot. Saya tidak bilang bahwa kita jadi juru selamat, nolong semua orang, selamatin semua orang, no. Tapi pertanyaannya simple, adakah orang yang menjadi beban di hati kita? Itu yang kita tanya sama pribadi kita masing-masing. Jangan-jangan bebannya pun tidak ada. Karena kita tidak peduli lagi. Berani saja mendoakan orang. Ada orang dekat kita yang sakit, beranilah doakan mereka. Kalau nggak sembuh, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab yang sakit lah, siapa suruh lo sakit gitu kan? Atau tanggung jawab siapa? Saudara nggak usah pikirin tanggung jawab siapa. Yang jelas, kalau nggak sembuh pun saudara nggak salah. Iya dong. Berani saja untuk apa mendoakan orang. Why? Saya tutup dengan ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Pemain musik boleh maju ke depan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat, ciri orang yang Roh Kudus turun ke atasnya itu bukan berbahasa roh, bukan bernubuat, bukan dapat penglihatan-penglihatan, tapi Alkitab bilang gini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi apa? Sakti atau saksi? Saksi. Karena ada orang yang berpikir kalau Roh Kudus turun, gue jadi sakti. Enggak. Ini bukan pendekar level berapa, bukan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita pasti jadi saksi. Kita punya abilitas untuk marturia dan kerikma. Kita punya abilitas untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, ini kan meluas. Samaria sampai ke ujung bumi. Ini kan meluas. Bisa diartikan yang pertama, dari orang yang terdekat kita dulu, dari keluarga. Kita susah loh jadi saksi di luar sana. Kalau anak-anak kita aja tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Asli susah. Kita susah jadi berkat. Kita bilang, kita jadi berkat buat bangsa-bangsa. Pasangan hidupnya aja, anak-anak mual-mual. No, dari yang dekat dulu. Kita harus menang di rumah dulu, come on. Kalau kita bisa menang di rumah, kita baru bisa menang di RT. Orang atlet mau ikut pertandingan aja, kelasnya kelas RT dulu kan. Kelas RT naik lagi, kelas RW, kelas wali kota. Nggak ada gitu, tanding mau kelas internasional, nggak ada. Di rumah dulu Pak menang. Di rumah dulu Bu menang. Kalau di rumah nggak menang, udah jangan ngimpi lah. Mau meluas kemana-mana. Di rumah dulu menang. Kalau di rumah kita nggak bisa jadi surat Kristus, mustahil kita jadi surat Kristus di tempat lain.
Maka dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada buku yang berkata, ujung bumi itu Papua katanya. Ketika Injil sampai ke Papua, Injil sudah sampai ke ujung bumi. Tapi saya mau kasih angle yang lain. Kalau saudara lihat bumi, menurut saudara ujung bumi itu yang mana? Yang mana coba? Yang mana? Berarti ayat ini, ya tafsiran yang pertama, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Oke, itu bicara wilayah. Tapi kita juga bisa mengartikan ujung bumi apa? Di mana saudara berada, di situ kesempatan saudara menjadi saksi Kristus. Ujung bumi adalah tempat di mana kita berdiri. Itu ujung bumi. Ya, Tuhan gak punya alat yang lain. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.